Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Perang Suksesi Jawa ke-1, episode kedua. Pangeran Adipati Anom dinobatkan sebagai Raja Kartosuro. Persiapan penobatan Pangeran Adipati Anom dilakukan dengan cepat. Ki Wiroguna kemudian dipanggil ke istana. Sesampai di dalam istana, Ki Wiroguna meminta pangeran memakai pusaka Kiai Gundil sebagai lambang akan berdiri sebagai raja. Pangeran Adipati berkata, "Benar katamu. Mana, segera kupakai Kiai Gundil." Pangeran hendak mengambil Kiai Gundil, tetapi tidak kuat mengangkat. Pangeran sampai berwudu 7 kali. Tak kuat juga. Tubuh Pangeran Adipati bergetar dan keringat dingin keluar deras seperti orang mandi. Pangeran Adipati bertanya, "Bagaimana ini, Ki Wiroguna?" Wiroguna menjawab, "Mohon maaf Paduka, hamba tidak bisa berkata apapun. Terserah kehendak Paduka." Pangeran Adipati berkata, "Baiklah, mustahil batal hanya karena perkara ini. Nah, Wak, segera keluarlah dan persiapkan orang-orang untuk segera mengambil tempat masing-masing. Aku akan segera keluar." Ki Wiroguna menyembah lalu keluar. Sang putra raja sudah bersiap. Orang di dalam pura sudah siap di tempat masing-masing. Juga para kerabat dan para tumenggung, para bupati pesisir dan para bupati mancanegara. Semua sudah hadir di Pananggilan. Pangeran Sarip juga sudah hadir bersama para penghulu dan ulama. Ratu Kulon memanggil para selir mendiang sang raja agar segera berkumpul. Pangeran Adipati Anom keluar dari dalam puri. Pangeran Adipati Puger menyambut di Sitinggil. Kedua paman keponakan itu kemudian duduk di bangsal Witono. Pangeran Adipati berkata, "Paman, saya hendak menjadi raja. Izin paman saya minta." Sang paman menjawab pelan, "Silahkan nak, saya mendukung." Segera keduanya turun dari Sitinggil dan berjalan menuju ke Ponconiti. Pangeran Adipati Anom lalu duduk, sedang Pangeran Adipati Puger berdiri di belakangnya. Pangeran Adipati Puger berseru kepada yang hadir, "Hei semua warga Kartosuro dan para warga mancanegara serta warga pesisir. Semua saksikanlah. Sekarang anakku Pangeran Adipati aku angkat sebagai raja menggantikan kanda raja yang sudah mangkat." Semua menyambut dengan pernyataan patuh. Akan tetapi mendadak Patih Sumobroto berseru kepada Pangeran Puger, "Anda mengulang pekerjaan yang tidak perlu. Tidak usah diangkat karena sudah menjadi Pangeran Adipati. Jadi pasti menjadi raja dengan sendirinya." Pangeran Puger merasa sangat malu mendapat kata-kata tak sopan itu. Adipati Surabaya sangat marah melihat kelakuan Patih Sumobroto. Seketika Adipati Surabaya berkata kasar, "Hei Patih Sumobroto, perkataanmu seolah kau bukan seorang patih. Kamu berkata mirip penggembala kerbau." Adipati Sampang menyambung, "Sudah ada di Mataram. Aku mengetahui riwayatnya. Sejak dulu kalau ada seorang raja mangkat, anaknya yang menjadi pengganti. Seorang kerabat yang dituakan yang menobatkannya." Ki Sumobroto sakit hati kepada kedua adipati itu, tetapi diam saja tidak memperpanjang perdebatan. Semua yang menyaksikan penobatan sudah puas. Sumobroto maju untuk melakukan sungkem, diikuti para tumenggung dan para bupati mancanegara. Sesudah itu Adipati Sampang dan Surabaya yang sungkem kepada Raja Muda. Setelah itu giliran 3 pangeran yang maju, tetapi hanya bersalaman saja. Sang raja berkenan memakai nama seperti ayahanda, yakni Sinuwun Prabu Amangkurat, atau lebih dikenal sebagai Prabu Amangkurat III. Sang raja kemudian masuk ke dalam istana dengan diiringi para pelayan dan perlengkapan upacara. Para penghuni istana menyambut kedatangan sang raja. Lalu sang raja duduk di bangsal Proboyoso. Ratu Kulon dipersilahkan sungkem kepada sang raja. Sang raja menyampaikan perintah kepada para pelayan,
engkau sampaikan perintahku kepada Sumobroto, agar para bupati berjaga di istana selama 7 hari dalam acara sedekah bagi ayahanda. Kalau sudah 7 hari, boleh pulang ke rumahnya masing-masing. Si pelayan menyembah dan segera menyampaikan perintah sang raja kepada Patih Sumobroto. Sang raja kemudian mengangkat punggawa pilihannya. Patih dari Kadipaten, Patih Sodo, diangkat sebagai Wedono Panumping dengan nama Ki Aryo Mandurareja. Ki Pusparaga diangkat sebagai tandem Ki Aryo Mandurareja dengan nama Tumenggung Jayaningrat. Sang raja sangat mengasihi Ki Jayaningrat dan selalu menurut perkataannya. Oleh sang raja, Ki Jayaningrat juga diberikan istri, anak perempuan Raden Mangunrono yang sulung. Setelah mengangkat beberapa pejabat, sang raja mengumpulkan selir dari mendiang sang ayah. Oleh sang raja, beberapa selir yang masih muda-muda dipilih untuk dijadikan selir bagi dirinya. Ki Wiraguna berkata, "Mohon maaf Paduka, hidup mati hamba serahkan kepada Paduka. Asalkan Paduka nak Prabu menurut perkataan hamba. Paduka jangan mengambil bekas selir ayah Paduka untuk Paduka jadikan selir. Itu tidak baik di kemudian hari." Sang raja membentak dengan keras, "Hei, engkau jangan mengganggu, jangan banyak omong, membikin repot saja." Ki Wiraguna terdiam, sangat kecewa dalam hatinya. Sudah terasa bahwa tuannya takkan lestari berkuasa, karena adarnya suka berbuat sekehendaknya, dan juga tak mempan oleh nasihat. Sang Raja Amangkurat III kemudian mengirim surat ke Betawi memberitahu kepada Gubernur Jenderal bahwa sang ayah telah wafat, dan sekarang dirinya sebagai putra mahkota telah diangkat menjadi Raja Kartosuro. Tak lama setelah bertakhta, sang raja mengembalikan istri dari Kapugeran, Raden Ayu Impun. Raden Ayu Impun adalah putri Pangeran Puger yang dulu diminta mendiang sang raja menjadi putri keraton. Setelah dewasa oleh mendiang sang raja kemudian dinikahkan dengan Pangeran Adipati Anom. Harapan mendiang sang raja agar persaudaraan dengan sang adik Pangeran Puger tetap terjaga erat. Namun ketika sang raja mangkat dan Pangeran Adipati Anom menjadi raja, justru Raden Ayu Impun dikembalikan ke Kapugeran. Semua itu terjadi karena hasutan Patih Sumobroto. Menurut Sumobroto, ketika hendak menjadi raja dulu, sang paman Pangeran Puger bermaksud menghalangi penobatan putra mahkota. Masih menurut Sumobroto, Pangeran Puger diduga juga ingin menjadi raja. Sang raja muda menurut saja perkataan Sumobroto dan menelannya mentah-mentah. Sudah kehendak Tuhan bahwa sang raja muda melupakan pesan sang ayah agar selalu menghormati sang paman Adipati Puger.